Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sobat kajian story Islami yang beriman. Semoga diberi perlindungan dan rezeki yang berlimpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal 'Alamin. Kali ini kajian story Islami akan menceritakan 14 karomah dan biografi Gus Mik. Gus Mik atau Kiai Haji Hamim Thohari Jazuli adalah pendiri kegiatan zikir Jamaah Mujahadah Lailiyah, Zikrul Ghafilin dan Semaan Al-Quran Jantiko Mantap. Gus Mik adalah anak dari Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman, pengasuh pesantren Al-Falah, Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Beliau putra nomor 5 dari 11 bersaudara, diantaranya adalah 1. Siti Azizah, meninggal di usia 1 tahun. 2. Hazik, meninggal di usia 9 bulan. 3. Kiai Haji Ahmad Zainuddin Jazuli. 4. Kiai Haji Nurul Huda Jazuli yang sekarang jadi penerus pengasuh Ponpes Al-Falah. 5. Kiai Haji Hamim Jazuli, Gus Mik. 6. Kiai Haji Fuad Munim Jazuli. 7. Mahfuz, meninggal di usia 3 tahun. 8. Makmun, meninggal di usia 7 bulan. 9. Kiai Haji Munif Jazuli, almarhum. 10. Ibu Nyai Hajah Lailatul Badriyah Jazuli. 11. Suat, meninggal di usia 4 bulan. Dengan penampilan yang nyentrik, Gus Mik sering berdakwah di tempat yang sangat aneh, seperti di lokasi pelacuran dan kemaksiatan, walaupun tetap mengasuh majelis taklimnya. Sejak kecil Gus Mik panggilan akrab beliau sudah memiliki keanehan-keanehan. Beliau sering pergi dari rumah sampai Kiai Jazuli ayah beliau menganggap putranya hilang. Pada waktu di pesantren ayahnya, Gus Mik jarang sekali mengikuti pengajian di madrasah, tetapi anehnya itu semua tidak membuat Gus Mik ketinggalan pemahaman tentang agama, kitab kuning dengan santri-santri yang setiap hari belajar kepada ayah beliau. Ketika diuji kemampuan Gus Mik dalam memahami agama malahan jauh melebihi santri-santri ayahnya yang setiap hari masuk dan mengaji di madrasah beliau. Pada umur 13 tahun, Gus Mik melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, setelah Kiai Haji Mahrus Ali datang menjemputnya di Ploso untuk berkeinginannya belajar di pondok pesantren asuhan Kiai Haji Mahrus Ali tersebut. Namun pendidikannya di Pondok Pesantren Lirboyo hanya bertahan selama 16 hari dan kemudian Gus Mik kembali pulang ke Ploso. Kepulangan Gus Mik yang mendadak ke Pondok Pesantren Ploso membuat orang tuanya resah karena dia tidak mau untuk melanjutkan belajarnya di Pesantren Lirboyo. Namun Gus Mik mampu menunjukkan bahwa selama belajarnya di Pesantren Lirboyo beliau belajar dengan sungguh-sungguh. Beliau membuktikan untuk orang tuanya dengan kegiatan yang dipekerjakan menggantikan semua jadwal pengajian yang biasa diampu oleh ayahnya di Pondok Pesantren Ploso. Gus Mik membuktikannya dengan mengajarkan berbagai kitab untuk para santri, yakni kitab fikih, usul fikih, hadis, tasawuf dan lain sebagainya. Setelah menunjukkan kemampuannya untuk orang tuanya, beberapa bulan kemudian Gus Mik memutuskan untuk belajar lagi di Pesantren Lirboyo. Di pesantren tersebut dia cukup rajin dalam mengikuti pengajian. Namun dia mempunyai kebiasaan yang sulit dihilangkan sejak di Ploso, yaitu ketika santri lain sedang sibuk mengaji, beliau hanya tidur dan menaruh kitabnya di atas meja. Meskipun demikian, ketika gurunya mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan, Gus Mik selalu mampu menjawabnya dengan memuaskan. Di Pesantren Lirboyo, hadir beberapa santri yang tidak jauh dengan Gus Mik. Di selangnya adalah Abdur Rauf dari Blitar yang mendapat tugas memasak, Abdul Zaini dari Gresik, Abdullah dari Magelang, Gus Idris Gus Mus Rembang dan Gus Fathur Rohman. Perkenalan dengan Abdullah tersebut yang kesudahannya membuat Gus Mik meninggalkan Pesantren Lirboyo dan pergi ke Magelang. Pada umur 14 tahun, beliau pergi dan melanjutkan belajarnya ke sebuah pondok pesantren asuhan Kiai Haji Dalhar di Watu Congol, Magelang, Jawa Tengah. Awal kedatangannya di Watu Congol pada tahun 1954, Gus Mik tidak langsung mendaftarkan diri menjadi santri, tetapi hanya memancing di kolam pondok yang dijadikan tempat pemandian. Hal itu sering dilakukannya pada setiap datang di Watu Congol. Kebiasaannya memancing tanpa memakai umpan, terutama di kolam tempat para santri mandi dan mencuci pakaian, membuat Gus Mik terlihat seperti orang gila bagi orang yang belum mengenalnya. Setelah beberapa bulan dengan hanya datang dan memancing di kolam pemandian, ia lalu menemui Kiai Haji Dalhar dan meminta izin untuk belajar. "Kiai, saya ingin ikut belajar kepada Kiai," kata Gus Mik ketika itu. "Belajar apa Gus? Kok kepada saya?" tanya Kiai Haji Dalhar. "Saya ingin belajar Al-Quran dan kelak ingin saya sebarkan," jawab Gus Mik dengan mantap.
Kiai Haji Dalhar akhirnya mau menerima Gusmik sebagai muridnya, khusus untuk belajar Al-Quran. Akan tetapi, Gusmik tidak hanya sampai di situ saja, ia berulang kali juga meminta berbagai ijazah amalan untuk menggapai cita-cita, tanggung jawab, dan ketenangan hidupnya. Seolah ingin menguras habis semua ilmu yang ada pada Kiai Haji Dalhar, terutama dalam hal kapasitas Kiai Haji Dalhar sebagai seorang wali, mursyid tarekat, dan pengajar Al-Quran. Gusmik juga seolah ingin mempelajari bagaimana seharusnya menjadi seorang wali, apa saja yang harus dipenuhi sebagai seorang mursyid, dan seorang pengajar Al-Quran. Setiap kali Gusmik meminta tambahan ilmu, Kiai Haji Dalhar selalu menyuruh dia membaca Al-Fatihah. Apapun bentuk permintaan Gusmik, Kiai Haji Dalhar selalu menyuruhnya mengamalkan Al-Fatihah. Barangkali karena ajaran Kiai Haji Dalhar tersebut, Gusmik banyak memberikan ijazah bacaan Al-Fatihah kepada para pengikutnya untuk segala urusan. Bahkan apabila ingin berhubungan dengan Gusmik, cukup dengan membacakan Al-Fatihah saja. Dan bisa jadi inilah yang mengilhami Gusmik, di samping ijazah yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin yang disampaikan kepada adiknya, menerapkan ajaran sejumlah bacaan Al-Fatihah dalam kegiatan wirid lailiyah yang didirikannya pada tahun 1961, yang kemudian berkembang menjadi Zikrul Ghafilin pada 1973. Di Ploso, di tempat pesantren ayahnya, Gusmik minta dinikahkan, dan akhirnya beliau menikah dengan Zainab, putri Kiai Haji Muhammad Karangkates, yang masih berusia 9 tahun. Pernikahan ini berakhir dengan perceraian, ketika istrinya masih berusia sekitar 12 tahun. Pada masa ini Gusmik sudah sering pergi untuk melakukan dakwah kulturalnya di berbagai daerah, tabarukan ke berbagai guru sufi, dan mendapatkan ijazah wirid-wirid. Pada tahun 1960 Gusmik menikah dengan Lilik Suyati dari Setonok Gedong, Kota Kediri. Pernikahan ini atas saran dari Kiai Haji Dalhar dan disetujui Kiai Haji Mubashir Munzir, para guru Gusmik. Gadis itulah yang menurut gurunya akan sanggup mendampingi hidupnya, dengan melihat tradisi dan kebiasaan Gusmik untuk berdakwah keluar rumah. Pada awalnya pernikahan Gusmik dengan gadis Setonok Gedong ditentang Kiai Haji Jazuli Usman dan Nyai Rodiah. Setelah melalui proses yang panjang akhirnya pernikahan itu disetujui. Saat itu Gusmik sudah berdakwah ke tempat dugem, ke tempat perjudian, dan lain-lain. Setelah menikah dengan Nyai Rodiah, mereka dikaruniai 6 anak, 4 putra dan 2 putri yakni Haji Agus Tajudin Heru Cokro, Haji Agus Sabut Pranoto Projo, Agus Tijani Robert Syaifunawas, Haji Agus Orbar Sadewo Ahmad, Hajah Tahta Alvina Pagelaran, dan Ning Riyadin Denis Fatusunah. Kiai Haji Hamim Tohari Jazuli atau akrab dengan panggilan Gusmik lahir pada tanggal 17 Agustus tahun 1940 dan wafat pada tanggal 5 Juni tahun 1993. Beliau dimakamkan di pemakaman Aulia, Tambak Kediri, diiringi ratusan ribu kaum muslimin. Lautan zikir menggema hampir di seluruh penjuru pondok pesantren Al-Falah, Mojo, Kediri, Jawa Timur. Adapun karomah Gusmik yang banyak orang tahu di antaranya adalah 1. Harimau tunduk pada beliau. Sejak bayi, Gusmik telah dikaruniai karomah luar biasa. Kala mulai merangkak, ibunya membawa ke kebun untuk mengumpulkan kayu bakar dan panen kelapa. Bayi itu ditinggalkan sendirian. Tiba-tiba dari semak belukar muncul seekor harimau. Sang ibu lari menjauh dan lupa jika bayinya tertinggal. Begitu sadar, ia langsung mencari anaknya. Ibu melihat harimau itu duduk terpaku di depan sang bayi sambil menjilati kuku-kukunya seolah menjaga Gusmik. Ibunya sampai ketakutan melihat kejadian itu. 2. Mengobati orang lumpuh. Seperti kisah karomah Gusmik yang terkenal saat menyembuhkan anak berusia 9 tahun yang tidak bisa berjalan, Gusmik memberikan instruksi yang tidak berarti. Namun diyakini doa dan instruksinya berhasil. Pada zaman dahulu kala, di desa Ploso, hiduplah seorang fakir. Beliau sering disapa dengan sebutan Pak Adnan. Setiap hari Pak Adnan menyiapkan makanan untuk dijual di kantin Pondok Ploso. Pak Adnan sendiri mempunyai keponakan yang belum bisa berjalan hingga usianya 9 tahun. Berbagai cara dilakukan antara lain kunjungan ke dokter, tabib, ulama, semuanya dilakukan. Namun tidak ada kiai khususnya Gusmik, karena saat itu Gusmik sangat sulit ditemukan. Suatu ketika, usai rapat berjamaah di Masjid Pondok Ploso, Pak Adnan melihat Gusmik sedang bersantai bertelanjang dada di teras madrasah depan masjid. Tak menunggu lama, Pak Adnan segera berlari menghampiri dan menceritakan kepada Gusmik tentang ponakannya. Pak Adnan bercerita tentang kondisi kesehatan keponakannya yang berusia 9 tahun. Ia berharap Gusmik mendoakan dan memberikan kesembuhan atas penyakit keponakannya itu.
Setelah mendengar cerita Pak Adnan, Gusmik berkata, "Kamu pikir saya tabib?" Pak Adnan menjawab, "Saya tidak tahu. Tolong doakan untuk keponakan saya biar sembuh." Gusmik terdiam sejenak lalu berkata, "Ya, saya siap mendoakan buat keponakanmu. Tapi syaratnya satu, jangan bilang siapa-siapa. Kalau kamu ceritakan yang menyembuhkan saya kamu akan mati. Kecuali aku sudah mati kamu ceritakan hal ini gak apa-apa," tegas Gusmik. Pak Adnan menjawab, "Iya Gus." Gusmik kemudian memberikan arahan, "Sekarang kamu pulang cari semut hitam kasih keponakanmu dan makanlah." Dengan mantap Pak Adnan pulang dan mencari semut hitam. Setelah ia menemukannya, semut hitam tersebut disuapkan ke keponakannya yang masih terbaring di atas kasur saja. Usai menyuapi, Pak Adnan kemudian keluar. 1 jam kemudian ia kembali. Ternyata keponakannya tidak ada di atas kasurnya. Pak Adnan pun mencari-cari. Ternyata keponakannya ada di dekat sumur sedang menimba air. Pak Adnan pun langsung menangis syukur atas kesembuhan si keponakan. Tapi Pak Adnan tidak berani menceritakan apa yang sebenarnya ia perbuat. Sebab kalau cerita, dia yang mati sebagaimana wasiat Gusmik. Sampai Gusmik wafat pada tahun 93, baru dia cerita ke seseorang yang punya masalah yang sama, di mana anaknya belum bisa berjalan. Dicarilah semut hitam meniru apa yang dikatakan Gusmik dulu. Namun, sampai habis semut berkilo-kilo si anak belum bisa berjalan juga. 3. Laut dalam mulut Gusmik. Karomah Gusmik bukan sekedar legenda. Kebiasaannya berdakwah ke tempat seperti klub malam, bahkan menyisakan kisah. Suatu ketika Gusmik menghampiri pengunjung diskotik yang sedang asik menenggak minuman keras. Saat itu juga Gusmik mengambil sebotol minuman keras dan menenggaknya. Pengunjung yang melihat bahwa itu adalah Gusmik lantas keheranan dan bertanya, "Gus, kenapa ikut minum dengan kami? Sampeyan atau Anda kan tahu kalau itu minuman keras yang dilarang oleh agama?" tanya orang itu. Gusmik pun menjawab, "Aku tidak meminumnya, aku hanya membuang minuman itu ke laut," jawab Gusmik. Orang-orang tersebut tidak percaya dan masih bertanya-tanya. Padahal, menurut mereka, sudah jelas Gusmik menenggak minuman keras tersebut. "Sampeyan semua tidak percaya kalau aku tidak meminumnya tapi membuangnya ke laut." Gusmik akhirnya angkat bicara. Lantas Gusmik membuka mulutnya lebar-lebar. Mereka semua terperanjat karena melihat laut bergelombang dalam mulut Gusmik. Saat itu juga mereka mendapatkan hidayah dari Allah untuk bertaubat dan meninggalkan minuman keras yang dilarang oleh agama. 4. Sholat di atas dahan pisang. Saat Gusmik di Ploso, ada seorang santri yang sering mengikuti Gusmik. Beliau tidak sholat karena menurutnya dia meniru Gusmik yang tidak sholat. Suatu sore ia ikut Gusmik mencari ikan di sungai. Saat menjelang maghrib Gusmik menyuruhnya memegang jala kecil karena Gusmik akan pergi sebentar. Ketika hari mulai gelap, santri tersebut merasa jala tersebut sudah penuh terisi ikan. Ia berusaha menarik jala tersebut sekuat tenaga. Tanpa disengaja di tengah usahanya menarik jala tersebut dia melihat Gusmik yang sedang melaksanakan sholat maghrib di atas dahan pisang. Bahkan melanjutkannya dengan sholat isya. Setelah selesai sholat Gusmik kemudian melayang turun menemui santri tersebut. "Dapat ikan?" tanya Gusmik. "Anu Gus?" Jawab santri itu sambil memandangi dahan pisang. Santri itu kemudian menyatakan bertaubat dan Gusmik menyuruhnya untuk mandi tobat di sungai tersebut. 5. Tentang wanita. Suatu ketika Gus Farid putra Kiai Haji Ahmad Siddiq mengajukan pertanyaan yang kerap mengganjal hatinya. "Gus, bagaimana perasaan sampeyan tentang wanita?" tanya Gus Farid. Gusmik lantas menjawab, "Aku setiap kali bertemu wanita walaupun secantik apapun dia, dalam pandangan mataku, yang terlihat hanya darah dan tulang saja. Jadi jalan syahwat tidak ada." Kebiasaan Gusmik memakai kacamata hitam juga menjadi perhatian Gus Farid. Sebab, ternyata Gusmik sering menangis saat melihat nasib buruk seseorang yang ia temui di jalan. 6. Merubah minuman alkohol menjadi air mineral. Seorang pemilik sebuah rumah makan di Perak, Jombang, pernah bercerita bahwa suatu ketika pernah Gusmik menantang beberapa para peminum minuman keras kelas berat ke warungnya untuk berlomba meminum alkohol. Gusmik minta disediakan beberapa kerat minuman alkohol. Mereka kemudian minum termasuk Gusmik dan terus minum sampai menghabiskan banyak botol. Sampai para peminum kelas berat telah mabuk dan menyerah. Gusmik masih dengan santainya menikmati botol minumannya. Setelah Gusmik dan para peminum pergi, pemilik warung itu memberesi botol-botol yang berserakan di meja para peminum. Kebetulan pemilik warung itu menemukan botol minuman Gusmik yang masih ada isinya. Karena penasaran, pemilik warung itu mencicipinya. Ternyata, minuman itu telah rasa menjadi seperti air putih. 7. Misteri ikan dan burung raksasa.
Gusmik mempunyai hobi memancing dan menonton orang memancing di tepi sungai berantas. Pada saat banjir besar, Gusmik tergelincir ke sungai dan tertelan pusaran air. Sampai beberapa jam, santri yang ditugaskan menjaga Gusmik mencari di sepanjang pinggiran sungai. Dengan harapan menemukan Gusmik akan tersangkut atau bisa berenang ke daratan. Tetapi Gusmik justru muncul di tengah sungai berdiri dengan ketinggian air hanya sebatas mata kaki saja. Sebab Gusmik berdiri di atas punggung seekor ikan yang sangat besar. Menurut Gusmik, ikan tersebut adalah piaraan gurunya. Pernah pula suatu hari kail Gusmik tersangkut ikan yang sangat besar dan menarik Gusmik ke dalam sungai hingga tenggelam. Pengasuhnya kebingungan karena tidak ada orang yang bisa menolong. Hari masih sangat pagi sehingga suasana sepi dari orang memancing. Hampir 2 jam pencarian tak ada titik terang. Pengasuh itu putus asa dan menyerah. Karena takut mendapat murka dari Kiai Haji Jazuli dan Ibu Nyai Rodshiah, akhirnya pengasuh itu kembali ke pondok dan membereskan semua bajunya tanpa pamit. Dalam cerita yang disampaikan Gusmik kepada pengikutnya, ternyata Gusmik bertemu dengan gurunya. Ikan tersebut adalah piaraan gurunya yang membawa Gusmik menghadap gurunya yaitu Nabi Khidir. Pertemuan itu hanya berlangsung 5 menit. Namun kenyataannya Gusmik naik ke daratan dan kembali ke pondok saat pukul 4 sore. Beberapa bulan kemudian pengasuhnya kembali ke pondok usai mengetahui bahwa Gusmik baik-baik saja. 8. Karomah Gusmik mengubah benda menjadi obat. Pernah suatu kali ada seorang yang tergopoh-gopoh ingin menyeberangi sungai untuk mencarikan obat istrinya yang sedang mengerang-erang sakit perut. Gusmik yang kala itu berada di perahu, mencegah orang itu untuk menyeberang sungai. Lantas Gusmik kemudian mengambil lumpur sungai dan membentuknya menjadi butiran kecil sebesar jagung. Tanah itu lantas Gusmik berikan pada orang tersebut agar diminum istrinya yang sakit perut. Gusmik berpesan, bila sudah minum ini masih sakit, cepat temuilah saya dan marahilah saya. Saya akan tetap di sini. Maklum orang bingung, dalam keadaan terdesak karena sakit istrinya. Lantas orang tersebut pulang, tapi tak kembali lagi. Gusmik juga pernah menjual butiran tanah liat yang dibentuk seperti obat di pasar. Yang pasti bismillah. Berbicara soal karomah dari seorang Gusmik memang tak ada habisnya. Mungkin, masih banyak cerita nyeleneh yang disebut karomah pernah Gusmik lakukan. Membaca cerita dari ulama, tanpa disadari akan membuat kita menjadi termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi, yang tentunya berasal dari Allah. Bahkan seorang Imam Abu Hanifah pernah berkata kalau beliau lebih senang membaca sejarah ulama, daripada mempelajari fikih. 9. Membelah diri. Gusmik yang kala itu berumur 9 tahun, semakin tampak penuh dengan karomahnya. Ada peristiwa yang diketahui banyak orang yakni berkaitan dengan wafatnya Kiai Haji Romli, Peterongan, Jombang, seorang mursyid Thariqat Qadariyah dan dikenal luas sebagai ulama besar. Hari itu datang utusan keluarga Kiai Haji Romli dari Peterongan kepada Kiai Haji Jazuli di Ploso untuk menyampaikan kabar wafatnya Kiai Haji Romli. Kiai Haji Jazuli beserta keluarga bersiap-siap berangkat untuk melayat ke Peterongan. Sedangkan Gusmik kala itu sedang bermain di halaman. Ada sebagian cerita menyatakan Gusmik enak-enakan tidur di kamar. Mik semua mau taziah ke Kiai Haji Romli Peterongan, kamu ikut tidak? Tanya Kiai Haji Jazuli. Males bah, jawab Gusmik sambil terus bermain-main. Akhirnya seluruh keluarga berangkat menuju Peterongan kecuali Gusmik yang sibuk bermain. Begitu tiba di Peterongan, disambut oleh Nyai Romli. Alhamdulillah Kiai bisa datang, kata Nyai Romli. Nyuwun sewu, Amik atau panggilan Gusmik tidak ikut, tadi diajak tidak mau. Lah, Gusmik sudah seminggu di sini menunggu Kiai Haji Romli sampai meninggal, jawab Nyai Romli. Itu sedang bermain di halaman, tambah Nyai Romli. Setelah merasa cukup, Kiai Haji Jazuli kemudian berpamitan dengan penuh rasa penasaran terhadap putranya. Sesampainya di Ploso, Kiai Haji Jazuli memanggil Juwirin, santri yang ditugasi untuk menjaga Gusmik. Selama aku pergi ke Peterongan, Amik pergi kemana saja? Tanya Kiai Haji Jazuli. Gusmik tidak kemana-mana. Sejak Kiai pergi sampai sekarang Gusmik masih tidur di kamar, jawab Juwirin. Kamu jujur saja, tidak perlu berbohong untuk membela Amik, kata Kiai Haji Jazuli belum percaya. Benar Kiai, saya tidak bohong, jawab Juwirin. Yang manakah yang benar, Gusmik yang sudah seminggu nungguin Kiai Haji Romli atau yang sedang di rumah lagi tidur? 10. Membelah diri di 2 tempat. Pernah Gusmik selama 3 bulan tidak pernah keluar kamar dari rumah salah seorang santrinya. Santri tersebut bekerja di luar siang dan malam, sering bertemu dengan beberapa orang dari Madura. Mereka ingin bertemu dengan Gusmik tetapi santri Gusmik tersebut melarangnya karena sudah 3 bulan ini Gusmik tidak mau keluar kamar atau menyendiri di kamar, tidak mau ditemui.
Mereka marah karena merasa dibohongi oleh santri Gusmik. Mereka menyatakan bahwa beberapa hari ini Gusmik bersama mereka di Madura. 11. Tobatnya Preman Tanjung Priok. Dilansir portal Majalengka dari akun Facebook Cerita Islam, dikisahkan, di daerah Tanjung Priok pada tahun 1996, ada 3 orang preman yang kerjaannya cuma memalak setiap kendaraan truk kontainer yang hendak masuk pelabuhan. Setelah itu mereka akan menggunakan uang hasil palakannya itu, untuk mabuk-mabukan, main perempuan dan berjudi. Hingga pada suatu hari, datanglah seorang pria yang gagah dan mengenalkan dirinya bernama Gusmik. Lantas pria itu berbicara ke sana kemari tentang banyak hal, mulai dari masalah politik, ekonomi hingga menyentuh masalah agama. Begitu lembut dan inteleknya pria itu berbicara. Hingga akhirnya, ketiga preman ini tertarik dan mulai suka dengannya. Apalagi pria itu orangnya asyik diajak gaul ala preman dan suka traktir makan, minum dan rokok. Hingga akhirnya masuk waktu sholat zuhur. Lantas Gusmik mengajak ketiga preman itu untuk ikut sholat. Pada mulanya mereka menolak, tapi Gusmik merayunya dengan iming-iming barang siapa yang mau sholat dengannya, maka akan dikasih uang Rp50.000. Maka walaupun terpaksa akhirnya ketiga preman itu, mau ikut sholat di belakang Gusmik, tentu saja niatnya demi mendapat uang. Begitulah setiap waktu sholat, pasti mereka sholat berjamaah bersama teman barunya, Gusmik. Kejadian ini berlangsung hingga 3 bulan lamanya. Hingga pada akhirnya, ada kesadaran tersendiri bagi ketiga preman itu untuk sholat. Apalagi Gusmik juga mengajarkan masalah agama yang selama ini belum pernah mereka dengar. Dan memasuki bulan keempat Gusmik sudah tidak menemui 3 preman tersebut. Tentu saja mereka kalang kabut, karena sudah terbiasa sholat berjamaah bersama Gusmik. Mulai ada kerinduan dari ketiga preman itu, akan sosok pria misterius yang selama ini selalu mengajak mereka kepada kebaikan dan mengajarkan mereka tentang masalah agama. Rupanya tingkah mereka menarik perhatian Ustadz Suhaimi yang ketika itu, baru pulang dari acara Maulid Nabi di Masjid Luar Batang. Lalu sang Ustadz menghampiri mereka di teres masjid dan menanyakan banyak hal. Kemudian ketiga preman itu bercerita tentang perjumpaan mereka dengan seorang pria misterius yang membuat mereka akhirnya, mulai mendalami masalah agama. Betapa kagetnya Ustadz Suhaimi, ketika mendengar nama Gusmik disebut oleh mereka. Lantas sang Ustadz yang saat itu, membawa buku saku tentang Zikrul Gofilin dan memperlihatkan foto seorang ulama kepada ketiga preman itu. Apakah pria misterius itu seperti orang ini? Ungkap sang Ustadz. Dengan nada heran, preman itu menjawab, iya benar. Apakah Ustadz kenal dengan dia? Ustadz Suhaimi menjawab, bukan kenal lagi. Ini guru saya. Beliau seorang ulama besar yang merupakan seorang waliullah. Dan beliau sudah wafat 3 tahun yang lalu, ungkap sang Ustadz. Seperti tersambar petir, terkejut bukan kepalang ketiga preman ini, mendengar penjelasan Ustadz Suhaimi. Selama ini mereka mendapat pencerahan dari ulama besar, waliullah masyhur, yang sudah lama wafat. Menangislah mereka sambil mencium tangan Ustadz Suhaimi, sambil menyatakan keinginan mereka untuk bertobat dan meminta beliau mau mengajari mereka tentang agama. Akhirnya sang Ustadz pun menyanggupinya dengan berurai air mata. Kisah ini mengandung pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua, bahwa Allah memberikan hidayah bisa kepada siapa saja yang dikehendaki. Jasad boleh mati terkubur tanah, tapi dakwah beliau tetap hidup kapanpun dan dimanapun. 12. Terbang naik burung. Cerita lain lagi, suatu ketika Gusmik duduk di pinggiran sungai. Tiba-tiba datang seekor burung besar berputar-putar di angkasa lalu hinggap di hadapan Gusmik. Setelah berbicara sebentar, Gusmik kemudian naik ke burung itu yang kemudian terbang entah kemana menemui gurunya. Tidak sedikit orang yang meragukan sholat Gusmik. Bahkan Kiai Haji Hamid Kajoran pernah meragukan sholat Gusmik. Saat Kiai Haji Hamid Kajoran berziarah ke makam Sunan Ampel, setelah terlebih dahulu berwudu lantas menengadahkan tangannya, pada saat itulah Kiai Haji Hamid Kajoran melihat Gusmik yang sedang melaksanakan sholat di atas dahan pisang. Sejak saat itulah Kiai Haji Hamid tidak berani berburuk sangka pada Gusmik. 13. Bisa terbang. Pernah suatu ketika Gusmik diperintahkan untuk memetik buah kelapa untuk dijual. Lalu berangkatlah Gusmik ke kebun, karena perawakannya yang masih kecil dan belia, Gusmik belum bisa untuk memanjat pohon kelapa. Akhirnya Gusmik terbang bagaikan burung dari satu pohon ke pohon lainnya memetik kelapa, sampai selesai tanpa menyentuh tanah. Begitu selesai, Gusmik segera turun, namun kali ini Gusmik bingung karena hasil panen kelapa begitu banyak, dia tidak akan mampu untuk membawanya seorang diri. Akhirnya, Gusmik kembali terbang untuk memetik satu pelepah kelapa. Lalu buah kelapa itu ia ikat dua-dua dan dinaikkan ke pelepah kelapa itu.
Setelah itu Gusmik menaiki pelepah itu yang kemudian terbang bersama pelepah itu meluncur pulang. 14. Tobatnya wanita malam. Kisahnya itu terjadi pada tahun 1963. Gusmik bersama santrinya bernama Amar Mujib, mereka berdua bertemu di Surabaya. Kebetulan saat itu Amar Mujib mempunyai banyak uang. Pertemuan terjadi tak disengaja, tiba-tiba Gusmik berkata, "Mar, Masya Allah lama tidak bertemu denganmu. Bawa uang Mar?" Sapa Gusmik seolah tahu apa yang sedang dibawa Amar. "Iya Gus, banyak ini uangnya," jawab Amar. Amar paham dengan apa yang dimaksud Gusmik. Akhirnya uang itu diberikan semua pada Gusmik. Saat tiba di klub malam, Gusmik masuk ke dalamnya, begitupun Amar mengikutinya dengan rasa deg-degan. "Ayo Mar, ikut masuk," ucap Gusmik. Suasana di dalam klub malam itu pun sangat ramai. Semua orang tengah menikmati keindahannya masing-masing. Amar bingung apa yang harus dilakukan. Meja pun sudah penuh sehingga ia bingung akan duduk di mana. Di tengah keramaian klub malam itu tiba-tiba Gusmik berjalan menuju seorang perempuan cantik pelayan bar. Makin dekat, bahkan Gusmik sampai menekan pundak wanita cantik itu. Asap rokok Gusmik itu ditiupkan ke arah wajah wanita cantik itu. Wanita cantik itu mundur sampai memasuki sebuah kamar. Gusmik terus mengikutinya. Asap rokok terus ditiupkan tanpa hentinya. Amar yang menyaksikan kejadian itu tambah deg-degan. Dilihatnya wanita itu ketakutan dengan Gusmik. Akhirnya Gusmik meninggalkan wanita itu. Amar diajak pergi dengan penuh tanda tanya. "Kamu tahu siapa wanita itu?" tanya Gusmik. "Tidak tahu Gus. Wanita itu adalah keturunan dari Kiai. Kok bisa terjerumus ke tempat seperti itu?" ujar Gusmik. Amar menikmati perjalanannya dengan Gusmik hingga pagi. Waktu berlalu, Gusmik kemudian memerintahkan Amar untuk kembali ke bar yang tadi dikunjunginya. "Amar, kamu pergi ke bar ya untuk melihat wanita itu masih di sana atau tidak," perintah Gusmik. Amar langsung bergegas pergi ke bar dan setibanya di bar Amar mencari wanita tersebut. Namun ia tidak menemukannya. Akhirnya dia memberanikan bertanya kepada pengelola tempat itu. "Itu Dek, setelah bapak itu datang, dia nangis terus sampai pagi, lalu minta pulang." Ternyata wanita keturunan Kiai itu berhenti dari pekerjaannya dan bertaubat melalui perantara Gusmik. Akhirnya Amar nekat tanya kepada pemilik kafe tersebut, bahwa setelah bapak itu datang wanita itu terus-menerus menangis sampai pagi lalu minta pulang, tegas pemilik kafe itu. Itulah kisah karomah Gusmik yang bisa menyadarkan seorang wanita malam hingga menjadi taubat. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.